Hai, what is up? Saitama Holder, Saitama Wolfpack. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik dimanapun kalian berada. Well guys, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua mau bahas update mengenai Saitama. Khususnya gua mau update atau mau ngomongin tentang Saitamask. Apa yang telah terjadi, ya. Tetap stay tune, dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada pendapat, please welcome. Kalian bisa tulis apapun di kolom komentar. Tetap sebelumnya gua harus disclaimer on bahwa gua bukan financial advisor and this video is not financial advice. Tetap do your own research karena video ini murni untuk entertainment dan educational purpose. Oke, langsung aja gue bawa kalian ke CoinMarketCap. Ini adalah harga terupdate pada saat videonya dibikin, dan harganya untuk sekarang ada di 0,00 sekian 2635 US dollar. Dan ini dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan 11,16%. Mungkin kalian realize ya, atau kalian sadar bahwa market kripto secara keseluruhan ini sekarang sedang hijau. Tapi untuk Saitama, kenapa justru mengalami penurunan? Sebelumnya, ini area sini ini masih tanggal 1. Tanggal 1 dini hari, ya. Ini jam 1:30, ini jam 4:30 pagi. Kemudian di sekitar jam 7 pagi, dia mengalami penurunan. Kemudian dia sempat konsolidasi sampai jam 8:30. Habis itu dia ngedrop parah sampai ke harga kepala 23 sekian. Ini di sekitar jam 10 pagian. Kemudian dia agak reversal ke atas. Dia sempat konsolidasi di sekitar range 27-26 dan ini sekarang agak turun lagi. Well, bukan apa-apa. Gua bilang ini ada suatu alasan kenapa ini bisa terjadi, dan kita akan bahas alasan tersebut. Kita langsung ke Twitter, guys, ya. Jadi kalau kalian ngikutin Twitternya Saitama Guru atau COO dari Saitama ini, dia di tanggal 28 Januari, ya, memang Saitama ini mengadakan live AMA atau semacam kayak conversations, ngobrol di Twitter, dan Saitama Guru ada di situ. Nah, dia mention bahwa salah satu discussionnya kemungkinan besar di hari Minggunya tanggal 30 Januari itu Saitamask akan mulai beroperasi di swappingnya. Kemudian ini di tanggal 29-nya Saitama Guru itu juga nge-tweet, ya, thanks for all those that came for the AMA, recent peak of that swap under the hood in anticipations of Sunday's full system go. Dia udah ngasih hint bahwa hari Minggu ini nanti akan sistem Saitamask ini akan mulai beroperasi, yaitu di swappingnya seperti itu. Jadi dari tanggal 28, 29 itu hype udah mulai naik, ya, karena orang-orang udah punya ekspektasi bahwa di tanggal sekian Saitamask akan mulai dioperasikan. Berarti orang-orang akan mengantisipasi akan terjadinya big buy atau pembelian secara besar. Makanya orang udah mulai beli dari awal. Itu bisa kita lihat di chartnya, di price actionnya sesuai dengan chartnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini exactly di tanggal 28 di mana Saitama mengadakan AMA, dan di sana menyebutkan bahwa Saitamask akan mulai functionnya dioperasikan di hari Minggunya. Ini exactly di tanggal 28. Makanya start mulai dari sini pergerakan atau price actionnya dia langsung ngepump seperti itu. Karena banyak orang yang memang sebenarnya mengamati pergerakan Saitama. Jadi ketika ada hal update apalagi mengenai Saitamask,
pasti price actionnya akan ngikutin. Banyak sekali sebenarnya mata-mata di luar sana, investor-investor yang memang udah siap untuk masuk ke Saitama. Ketika ada update mengenai Saitama, langsung berbondong-bondong langsung membeli, makanya dia langsung ngepump. Dan perlu diketahui juga bahwa di hari yang sama, ya, di hari yang sama di tanggal 29 Januari, ini Saitama Guru meretweet dari Twitter Gapmaru, Saitamask is on, bahwa dia nge-tweet, as promised in our EMA yang sebelumnya, here's a sneak peek of one of these stages in Wolfcaster 1992. Ini adalah sneak peek dari gamenya Saitama. Makinlah excited orang-orang seperti itu. Jadi hype-nya memang udah dibangun sejak tanggal 28. Kemudian runtutan Twitternya lagi, tanggal yang sama 29 Januari. Hey fam, we will be continuing to optimize Saitamask over the next 24 to 48 hours. So if you are getting an error message or unable to log in, be patient. Just some last minute tweaks prior to the Sunday launch. Dia menyebutkan secara confident bahwa dalam 24 jam ke 48 jam selanjutnya kemungkinan besar Saitamask akan mengalami error, ya. Maksudnya ini ngomong ke usernya, karena ini memang sedang dioptimalkan sistemnya untuk kayak mempersiapkan di Sunday launch atau peluncuran di hari Minggunya. Ini kalau nggak salah pagi, kalau nggak salah Saitama Guru nge-tweet secara confident pula, ya, dengan semacam kayak gift atau video seperti ini, video pendek ini tentang swap opening Sunday 30 Januari. Dan kalau kalian memantau Twitternya, ya, kalau ngelihat komen-komennya itu di tanggal 30 malam itu orang udah pada uneasy, udah pada resah, gelisah gitu, karena mana nih kok nggak muncul-muncul, masih banyak yang error, masih banyak yang nggak bisa login seperti itu. Kemudian yang katanya token atau koinnya akan di list juga belum muncul seperti. Jadi itu di banyak tweet oleh banyak user. Kemudian pastinya gue juga percaya bahwa itu juga ditunggangi oleh para fooder di luar sana, ya, yang nggak suka dengan Saitamask. Pasti akan senang sekali mereka menggoreng isu ini, ya, yang ngomong inilah scam lah, ngomong ini shit lah, ngomong ini kayak semacam slow rug pull lah, seperti itu. Jadi untuk para footer waktu itu serangannya sangat-sangat masif sekali ke Saitama. Dan pada akhirnya memang di tanggal 30 atau di hari Minggunya itu memang swappingnya itu belum full functional. Ada beberapa orang yang mengklaim bahwa dia udah bisa nge-swap dari Ethereum ke Saitama. Cuma belum banyak gitu. Persentase antara orang yang bilang sudah bisa sama yang belum bisa itu masih banyakan yang belum bisa. Jadi FUD merajalela, ketidakpastian merajalela. Akhirnya pasti harganya jatuh. Nih kalau kita bisa lihat, harga menyentuh di titik tertingginya pada saat kemarin itu. Ini ada di harga kepala 4. Dan ini di tanggal 30. Ya, tapi setelah menyentuh area sini, kepala 4 ini habis itu langsung ngedrop, parah sih menurut gua. Ngedropnya sampai menyentuh MA 100-nya di sini. Tapi selanjutnya ada reversal sedikit. Sempat ada sedikit kenaikan dan akhirnya dia jatuh, dan pada akhirnya dia nge-break down MA 100-nya. Dia jatuh ke daerah sini. Ini pada poin ini ada di tanggal 31. Pada akhirnya memang di tanggal 30 itu memang kalau menurut gua belum optimal, ya. Fungsinya belum optimal. Ini si Saitama Guru nge-tweet di tanggal 31 Januari di jam 2.30 AM atau pagi, ya. Dia bilang, "Sorry fam, little late, ran into view snack today. Now swap is open, Saitama
ke Ethereum pairing will add the remaining tokens in the morning after the teams get a few hours sleep, limiting price impact to 5% for now until more LP is injected. Jadi dia di jam sekian dia bilang bahwa swapping antara Saitama dan Ethereum itu udah terjadi. Walaupun sebenarnya masih banyak orang yang bilang gagal terus. Dan dia juga menambahkan bahwa in the morning, ya paginya, Senin paginya, token yang direncanakan akan di list di situ itu akan ditampilkan gitu, akan difungsikan. Jadi di tanggal 31 pagi itu sebenarnya orang-orang masih punya harapan. Oke, berarti sebentar lagi ini, ya, sebentar lagi. Makanya masih bisa bertahan, nggak, masih ada harapan, berpikirnya seperti itu. Gua pun juga mikirnya seperti itu, ya, karena gue udah juga excited. Well, ini Saitama akhirnya keluar, ini Saitama, this is the time, gitu. Gue udah sangat excited sekali, coy. Dan di hari ini, ya, 10 jam yang lalu ini, Saitama Guru bilang, nge-tweet, Apple Store update pending, trade pairs and LP injected today for new tokens as well as more Saitama LP to help stabilize coin and platform. Lily pushed to Wednesday, barring any major setbacks. Some minor bugs cleared out during brief shutdown earlier. Sudahlah, pupus harapan, coy. Jadi ternyata delay lagi. Lily token, kalau kalian ngikutin juga, Lily token yang harusnya di list di Saitamask di hari Selasa sekarang mundur lagi, dan kayaknya pun juga kalau menurut gua hari Rabu ini kayaknya masih belum mungkin, menurut gua loh ya, masih ada kemungkinan untuk delay lagi. Nah, disitulah lagi-lagi terjadi delay lagi, ya, artinya banyak orang yang berpikir bahwa kenapa harus seperti ini gitu kan. Tanggal sudah diberikan sebelumnya, kemudian sudah pada saat sampai tanggalnya lagi-lagi delay seperti itu. Akhirnya impactnya ya ke harganya otomatis. Kalau kalian bisa lihat nih, kalau kalian bisa lihat di sini, ini waktu di sekitar sini, ini waktu si Saitama Guru nge-tweet kayak semacam masih ada harapan gitu kan, bahwa ini akan di list secepatnya. Tapi setelah Saitama Guru nge-tweet bahwa di situ akan ada delay lagi, apalagi Lily Finance juga delay lagi, dan akhirnya, well, seperti yang udah kita ekspektasikan bersama untuk yang udah paham masalah Saitama, ya, ngedrop lagi ke area sini lagi, ya, di area sekitar sini lagi, seperti itu. Kalau menurut gua ini full because of sentimentnya Saitama, ya, turun. Artinya kalau ini nanti naik lagi ketika benar-benar Saitama sudah berfungsi 100%, gak ada masalah gitu kan. Token yang direncanakan untuk di list sudah bisa dibeli atau bisa di purchase atau bisa ditradingkan di Saitama. Kemudian Lily token sudah ada di sana, itu baru ngepam lagi. Nggak perlu technical analysis lah buat Saitama untuk saat ini, karena ini benar-benar rely on Saitama seperti itu. Ketika Saitama sudah berfungsi, ini harganya juga akan naik, karena banyak orang di luar sana yang sudah kayak semacam bersiap-siap masuk setiap saat ke Saitama ini, ya. Kalau kalian nanya gua sebenarnya nggak terlalu khawatir, ya. Gua nggak terlalu khawatir karena memang gua sudah long term, gua sudah berpikir bahwa gua pegang token ini untuk long term, untuk jangka panjang. Jadi naik turunnya sekarang ini ya harus gua terima gitu, nggak ada masalah buat gua. Cuma kalau gua bisa mengkritik developernya, cara mereka menyampaikan announcement ke publik itu yang masih agak PR sih, mengkhawatirkan gitu. Gua udah selalu berpikir bahwa kalau misalkan Saitama mengannounce atau mengumumkan sesuatu, apalagi menyebutkan tanggal, gue udah kayak yang deg-degan, anjir ini mau ada apa lagi nih, kayak gitu.
Jadi seperti itu ya guys, sekedar sedikit update mengenai Saitama price action buat sekarang ini. Itu sih yang menurut gua gitu kan. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, silahkan di share di kolom komentar, gua bakal senang untuk membacanya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini untuk update terbaru tentang Saitama. Nanti kalau misalkan ada update yang terbaru, gue juga akan bakal update. Well, sekian dari gua. Tetap apapun itu kalian harus Dior. Di sini gua nggak pernah ngajak kalian untuk membeli atau menjual aset kripto kalian. Sekian dari gua. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit, of course. Peace. Bye guys.